Shalom adik-adik. Gimana nih kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Dewi dan Kak Agatha. Hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita saat teduh terlebih dahulu ya. Kita sikat saat teduhnya, lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada Dalamku. Nah, kan ada gerakannya, jadi adik-adik ikutin Kak Agatha dan Kak Dewi ya. Adik-adik, setelah kita memuji nama Tuhan, sebelumnya mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas pernyataan-Mu dari awal pertengahan. Kiranya Tuhan berkati kami untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkatilah kami agar supaya kami saling dengar-dengaran dan memuji nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau nyanyi KC 312 Ya Sumber Kasih Roh Kudus ayat 1-3. Nah, lagu ini kan belum pernah kita nyanyikan sebelumnya, jadi kita belajar sama-sama ya. Adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 311 dengan judul Datanglah Kepadaku Ya Roh Kudus. Berilah
yang terambil dari Mazmur 104 ayat 30 sampai yang ke-34. Kita bacanya silih ganti. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar. yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikian Mazmur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji lagu Yesus Sayang Padaku. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Kak Vince di HMBA pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kakak Layan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan dari mana ya? Ada yang masih ingat? Ya, bacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Adik-adik, apakah kalian pernah sungguh-sungguh menginginkan agar orang tua kalian membelikan handphone? Kalian sangat menginginkannya dalam jangka waktu lama. Karena kalian lihat nih teman-teman yang punya handphone bisa mainan. Kalian sudah menunggu mendapatkan handphone. Dan ketika sampai suatu hari kalian memperolehnya. Bahkan ternyata orang tua kalian memberikan hadiah yang melebihi dengan apa yang kalian idam-idamkan. Bagaimana perasaan kalian ya saat menerimanya? Pasti sangat senang sekali. Adik-adik, murid-murid yang telah kembali ke rumah mereka di tepi Danau Galilea
disuruh kembali oleh Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem, menempuh jarak puluhan kilometer untuk menunggu janji yang disampaikannya sebelum ia disalibkan. Ia berjanji untuk mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong dan penghibur mereka, agar mereka dapat menjadi pengikut Tuhan Yesus yang taat, setia, dan tidak usah takut. Sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka disuruh kembali menunggu penggenapan janji Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Ketika mereka sudah tiba di Yerusalem, mereka sehati dan dengan tekun berdoa kepada Allah. Pada hari-hari penantian itu, kota Yerusalem banyak didatangi pengunjung yang ingin beribadah kepada Tuhan di Bait Suci. Karena tidak lama lagi adalah hari raya Pentakosta menurut agama Yahudi. Orang Israel yang tinggal di negeri-negeri yang jauh pun menyempatkan diri untuk pergi ke kota suci mereka, yaitu Yerusalem. Bahkan di dalam rombongan itu pun banyak juga orang-orang yang bukan dari suku-suku Israel ikut berdatangan. Adik-adik, setelah murid-murid berdoa dengan tekun dan sehati selama beberapa hari, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dahulu kala, dicurahkan, diberikan kepada mereka. Roh Kudus datang dengan cara yang luar biasa. Ia datang seperti tiupan angin yang keras dan memeragakan kehadiran Tuhan dalam bentuk seperti lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala setiap murid yang sedang berdoa. Adik-adik bisa lihat gambarnya ini ya. Peristiwa di mana Roh Kudus menyatakan dirinya kepada semua muridnya ternyata tepat bersamaan dengan Hari Raya Pentakosta orang Israel yang menganut agama Yahudi. Itu sebabnya peringatan hari pencurahan Roh Kudus kepada manusia yang menjadi awal terbentuknya jemaat Kristen yang bersamaan dengan upacara keagamaan orang Israel itu akhirnya diberi nama Hari Raya Pentakosta yang pertama. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus merupakan pemberian dari Bapa yang jauh lebih berharga dan mulia dari semua berkat-berkat Allah yang lainnya. Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus membuat Allah yang menjadi sumber berkat itu tinggal di dalam hati mereka. Kehadiran Roh Kudus di dalam hati mereka membuat mereka menjadi anak-anak Allah dan Allah menjadi Bapa mereka. Mereka menerima pemberian dari Allah yang melebihi harapan mereka. Adik-adik yang dikasihi oleh Bapa di surga, yang juga dikasihi oleh Tuhan Yesus, juga oleh Roh Kudus. Adik-adik, waktu kalian kecil dulu, orang tua kalian menyerahkan kalian kepada Allah melalui baptisan kudus. Adik-adik sudah dibaptis kan? Kak Vince berharap dan berdoa adik-adik sudah dibaptis atas nama Bapa dan Anak, Tuhan Yesus, dan juga Roh Kudus. Jadi adik-adik semua, walaupun mungkin adik-adik belum mengerti makna dari baptisan itu, namun melalui iman dan keyakinan orang tua kalian, semuanya adik-adik telah menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus sangat menginginkan agar adik-adik bisa menaati perintah Allah. Ia juga mengendaki agar adik-adik meniru cara Tuhan Yesus berdoa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Roh Kudus sangat merindukan adik-adik mau meminta tolong kepada Roh Kudus agar bisa berdoa dengan benar, taat kepada Allah, meniru teladan Tuhan Yesus setiap hari, taat kepada orang tua. Nah,
Adik-adik, kalau kalian menemui kesulitan, ayo berdoa kepada Roh Kudus agar dimampukan untuk melakukan apa yang menurut adik-adik sulit. Kalau kalian misalnya di sekolah menemui kesulitan waktu belajar, berdoa, minta Roh Kudus untuk membimbing, menyertai, menguatkan, dan memampukan adik-adik. Nah, dengan cara-cara seperti itulah kita memperingati dan merayakan Hari Pentakosta dengan benar. Sekali lagi adik-adik, mari ikuti teladan Tuhan Yesus setiap hari. Jika kalian menemui kesulitan, berdoa, minta pertolongan Roh Kudus agar Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya memampukan kita semua. Itu saja firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan, tiba akan bersemangat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar bahwa Roh Kudus diberikan kepada kami untuk membimbing kami setiap hari. Roh Kudus, tolong ingatkan kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua orang di dalam pemerintahan. Berkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, kemampuan dan kerendahan hati untuk mau melayani sehingga mereka boleh melakukan tugas pelayanan mereka sebagai pemimpin bangsa dan negara ini dan mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan boleh memberkati gereja-gereja sehingga kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dunia dimanapun gereja-gereja berdiri, termasuk di GPIB Bukit Harapan ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Berkati Ibu Pendeta dengan kekuatan, kesehatan, hikmat dari Tuhan, sehingga Ibu Pendeta boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya di gereja ini dengan baik. Berkati juga dengan keluarga beliau. Kami juga berdoa buat setiap kakak layan PA dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Tuhan boleh memberkati kakak layan, sehingga mereka boleh menjadi berkat buat kami adik-adik layan. Tuhan, tak lupa kami berdoa buat adik-adik layan PA dari sektor 1 sampai dengan sektor 5. Berkati mereka semua dalam hidup mereka masing-masing, baik di pendidikan, di sekolah, maupun dalam keluarga mereka. Ketika adik-adik juga dalam berteman, Tuhan boleh memberkati adik-adik sehingga adik-adik menjadi berkat buat teman-teman di sekolah, buat keluarga, maupun teman-teman di sekitar rumah mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau memanjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Sebelumnya, untuk adik-adik yang ikut ibadah online, uang persembahannya bisa dititipkan ke orang tua, sehingga nanti orang tua yang memberikan ke gereja. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Sekali lagi.
persembahan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat segala berkat-Mu. Kami sudah memberikan persembahan ya Bapa, kiranya Engkau berkati setiap persembahan kami, sehingga persembahan kami bisa dikelola dengan baik oleh majelis dan bisa berguna untuk jemaat-Mu ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, sehingga mereka bisa selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Sebelumnya kita akan memuji lagu Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus. dalam Yesus Kristus, IHMPA akan segera berakhir. Ingat selalu pesan firman Tuhan hari ini untuk selalu mengikuti teladan Yesus Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih sudah membimbing menyertai kami dalam IHMPA pada pagi hari ini. Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, pujian yang kami sampaikan, dan ketika kami juga belum mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh mengikuti teladan Kristus di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama Kristus dalam seminggu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.